Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Jumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang Primbon Jawa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Primbon Jawa, kita akan bahas dulu apa itu primbon. Jadi primbon itu adalah buku yang ditulis oleh penulis pada masa lalu yang isinya tentang rangkuman perilaku keseharian atau perilaku budaya mungkin sudah dilakukan 100 tahun atau ribuan tahun yang lalu. Kemudian pada abad 19 atau 18 itu mulai dibukukan berupa primbon ini. Pada awalnya primbon ini ditulis dalam huruf Jawa kuno atau namanya pegon. Pegon itu huruf Arab tapi isinya Jawa gitu. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam primbon tersebut. Kebetulan saya memiliki salah satu buku primbon ini dari kakek saya, yaitu buku primbon Kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna edisi ke-29. Itu cetakan tahun sekitar 60-an. Oke, pada topik kali ini saya akan membahas tentang jamu atau obat atau usaha untuk memiliki momongan. Jadi pada zaman dahulu nenek moyang orang Jawa itu apabila sudah menikah beberapa saat tetapi belum diberikan momongan, biasanya akan melakukan lelaku atau usaha supaya segera memiliki momongan, yaitu salah satunya ditulis dalam buku primbon Betal Jemur Ada Makna yang akan saya bahas kali ini. Oke, kalau dalam bukunya itu judulnya di topiknya itu Tombo Kepingin Duwe Anak. Nah, di dalam situ ditulis yang pertama langkahnya itu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu tulisannya seperti ini. Yen kabener dino anggara kasih dalam kurung Selasa Kliwon utawa Jumuah Kliwon goleko kemangga kang gedhong. Weteng lan endoge jupuken banjur ketelen nganggo gedhang mas. Nanging ing sadurunge kudu tetombo dhisik rupa temu ireng gedene seendas pitik, kapipis binayongan swatara, diuyahi sajimpit banjur kaombe. Pangombene saben dina Rebo lan Sabtu. Pangombene mau serampunge adus wuwung dhisik. Oke, saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Langkah pertama ini mencari atau membeli mangga gedong. Mangga gedong aromanis biasanya itu banyak terdapat dari daerah Cirebon. Nah, itu mangga gedong itu isi dan bijinya, kebetulan biji mangga gedong itu memang ada yang kecil. Isi dan bijinya itu diambil kemudian ditelan menggunakan pisang emas. Oke, jadi isi dan daging dari mangga gedong itu diambil ditelan menggunakan pisang emas. Tetapi sebelum memakan mangga tersebut melakukan lelaku dulu. Melakukan lelaku yaitu adus wuwung itu mandi tanpa menggunakan sampo, mandi keramas, dan ditambahin jamunya berupa temu ireng sebesar kepala ayam, kapipis binayongan itu ditumbuk lembut, dikasih air sedikit, terus dikasih garam sedikit, kemudian diminum setiap hari Rabu dan Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, jamunya berupa jamu juga. Yang kedua, pala 1 gel kayu timur asem
asem kabeh kabakar banjur kadeplok kanggo tapel ing padaran sapangisor anggone napelke nganggo kapuk. Saya terjemahkan. Yang kedua yaitu pala sepotong atau sebiji buah pala, kemudian kayu timur, buah asam, semua itu dibakar, kemudian ditumbuk sampai lembut, kemudian ditapel itu ditempelkan di perut bagian bawah, di bawah pusar, ditempelin menggunakan kapas. Itu yang ketiga. Kita lanjut. Yang ketiga, legoning pakel bonggol nampu kausapake ing puruse priya kapipis banjur kadahar ing wanita. Artinya buah pakel itu buah hampir seperti mangga, tapi dia ada aroma khasnya pakel itu. Nah, buah pakel bonggol nampu diusap-usapkan di purus pria, di bagian perut pria, kemudian dimakan oleh si wanita. Atau kata lain, pakel dan bonggol nampu itu diusap-usapkan di perut suami, kemudian nanti bonggol nampu dan buah pakel itu dimakan oleh sang istri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu bengle. Ini jamu juga. Jamu bengle, bawang putih, jong rahab, manis jangan, kencur, suruh, kemudian dipipis. Dipipis itu ditumbuk sampai halus, kemudian diairi sedikit, kemudian diminum oleh si istri. Yang meminum adalah pihak wanitanya. Ini sebagai jamu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu bahannya, ini dalam bahasa Jawanya gini ditulisnya: cabe, lempuyang, jahe, kapipis binayongan satitik banjur kaumbi. Ampase diwedake ing padaran lan sikil karo. Yaitu artinya bahannya yang jamu yang kelima yaitu cabe, lempuyang, jahe, kemudian ditumbuk sampai halus dan dikasih air sedikit, kemudian diminum oleh sang perempuan. Kemudian ampas dari jamu tadi, ampasnya itu diwedake atau ditaburkan atau diusap-usapkan di perut sang perempuan dan kedua kakinya. Itu mungkin karena ada cabenya dan jahe, ada efek hangatnya mungkin. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Jadi buku ini saya tidak menyampaikan apa yang saya ketahui dari apa yang saya pengetahuan saya sendiri, tapi saya membaca dari buku Primbon yang Primbon Betal Jemur Ada Makna ini. Jadi ini bukan ajaran agama apapun, bukan ajaran untuk melakukan sesuatu. Ini hanya saya menginformasikan budaya atau lelaku orang Jawa zaman dahulu itu yang terekam dalam satu buku Primbon ini. Oke, jadi ini saya tidak menganjurkan untuk melakukannya karena memang mungkin pada saat sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi ini saya hanya berbagi pada zaman dahulu itu ada. Jadi nenek moyang orang Jawa, nenek moyang saya khususnya itu melakukan ini dan dibukukan dalam satu buku seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.